Videoku itu cuma mempertanyakan dapat dari mana, tapi reaksimu berlebihan. Sampean gak salah sampean bener wis. Memang sing kudu dicari tahu iku asal usule duit iku teko endi, ijol nang sapa. Jadi memang peredaran uang baru iku Bank Indonesia sing berwenang. Dan iku diatur dengan undang-undang. Ono undang-undangi, ono aturane. Lah kok sampai ono oknum nimbun duit anyar iki sampai miliaran, kudune Bank Indonesia iki mengambil tindakan. Nah, jelas itu melanggar undang-undang. Nah, pihak berwajib wingi wis ono sing mrono, cuma sing dicek iki duitnya asli apa enggak, bukan masalah undang-undang yang mengatur tentang peredaran uang. Apa maneh oknum iki kan memperjualbelikan uang baru iku dengan nilai jasa sekian ribu, sekian puluh ribu. Itu sudah jelas melanggar aturan wisan. Jadi sampean bener Sam. Tak dukung sampean. Tanggal 19 Maret 2025, harinya Rabu ya. Masuk 10R ya. 2 miliar 10R baru ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ya. Ini ya 5R baru ya. 20R ya. Terus 1000-an baru ya. 2000-an ya. Ya. Alamatnya depan Hotel Adam ya, Bangil ya. Bisa ke cabang Bangil, Pandaan, Pasuruan ya. Oke, sampingnya POM Sidowaya ya. Yuk merapat bosku. Bosku, oke bosku. Tanggal 21 Maret 2025, bosku. Ready 3M bosku ya, ready 3M ya. 20R terbanyak 1 miliar bosku ya. Segini nih 200 juta, 200 juta, 200 juta, 200 juta, 200 juta. Totalnya 1 miliar bosku, sama ini 3 miliar bosku ya. Jangan tanyakan dari mana, tanya aja ke wartawan Faisal itu ya. Oke, terima kasih yuk. Mantap cuan. Hati-hati dampak negatif pakai jasa tukar uang baru. Tonton sampai habis dan kalian akan mikir ulang untuk pakai jasa tukar uang. Karena ini tuh akan berdampak ke ekonomi dan juga untuk segmen yang menengah ke bawah. Saya udah bahas di VT sebelumnya, untuk jasa tukar uang baru itu kan 20-30%. Jadi kalau misalkan kalian nuker 1 juta rupiah, fee-nya itu sampai 200 ribu. Kalau kamu berencana nuker pakai jasa itu, saya jelasin dampak negatifnya ya. Pertama, saya bagi dulu ya jadi 3. Ada yang segmen atas, ada segmen menengah, dan ada segmen bawah. Yang punya jasa penukaran uang baru itu udah pasti segmen atas ya, karena modalnya miliaran, dan yang banyak nuker uang itu kebanyakan di segmen menengah dan di segmen bawah. Jadi yang segmen menengah ini nuker baru nih, uangnya ke yang segmen atas, dia akan bayar misalkan fee-nya 200 ribu. Terus yang segmen bawah juga sama nih, nuker uangnya ke yang segmen atas ini dengan biaya 200 ribu contohnya. Lalu yang penukaran uang ini, dia gaji karyawannya nih. Contohnya gaji karyawannya 20 ribu setiap untuk 2 penukaran ini. Berarti yang segmen atas ini, dia akan dapat keuntungan 380 ribu. Dari sini bisa kita lihat ya, uang yang dari segmen menengah dan yang segmen bawah itu naik ke atasnya, ke segmen atas bisa sampai 380. Sedangkan yang 20-nya ini untuk gaji karyawannya jauh lebih rendah, akan turun ke yang segmen bawah. Jadi kelihatan uangnya naik ke yang segmen atas, sedangkan yang turun ke segmen ke bawah itu hanya 20, jadi lebih kecil ya. Yang jadi dampak negatifnya itu ketika uang 380 ini itu hanya berputar di kalangan atas saja. Jadi dia beli barang mewah, makan mewah, itu hanya berputar di ekonomi yang kalangan atas saja. Dan lebih parahnya lagi, kalau misalkan uang ini malah dibelanjakan ke luar negeri. Jadi secara ekonomi itu nggak akan berputar, dan muternya cuma di situ-situ aja. Bandingkan kalau kamu nggak pakai jasa penukaran uang. Jadi uang itu misalkan ditabung, atau kamu beli buat makan bakso bareng-bareng sama keluarga, di mana uang itu jadinya nggak lari ke segmen atas, tapi uang itu akan berputar ke segmen bawah, dan akan berputar sesama segmen menengah, ataupun bisa di segmen bawah. Jadi kalau misalkan kalian beli bakso, itu akan tukang sayur, terus juga ada tukang daging, mereka akan dapat
ke bagian ekonominya. Jadi secara ekonomi akan bergerak di segmen menengah dan segmen bawah. Lebih baik lagi kalau misalkan kamu ngebelanjain uangnya itu di kampung halaman. Jadi uang yang 200.000 tadi itu bukannya naik ke segmen atas, tapi akan berputar di kampung halaman kamu. Jadi secara nggak langsung kamu akan menjadi penggerak ekonomi yang ada di kampung, yang ada di segmen bawah ataupun di segmen menengah. Jadi uangnya akan berputar di sini-sini aja. Apalagi kemarin lagi banyak badai PHK, jadi ini sangat membantu banget untuk menggerakkan ekonomi yang ada di segmen menengah dan segmen bawah. Karena itu, mulai tahun ini, Lebaran itu kita normalisasi bahwa nggak harus uang baru. Jadi uang layak edar pun tetap bisa, bahkan dengan kamu ngebelanjain itu di kampung halaman, kamu menjadi penggerak ekonomi yang ada di kampung halaman. Sedia uang kecil buat Lebaran aja kok heboh. Di Indonesia nyediain uang kecil saat Lebaran seperti yang dilakukan BI itu kelihatan istimewa banget sampai jadi berita. Kenapa ya? Soalnya cari uang kecil di Indonesia saat tidak Lebaran aja suka susah, apalagi kadang-kadang saat Lebaran. Lihat aja tuh, banyak pedagang yang ribet tukar uang kembalian ke sana sini saat terima uang pecahan besar. Kalau Lebaran tidak dibanjiri uang kecil, ya tambah runyam. Tapi coba deh, lihat di negara lain, Malaysia, Singapura, Thailand, uang kembalian tuh banyak. Belanja dikit langsung dapat uang receh, nggak habis-habis. Karena uang kecil di Indonesia suka susah dapat, saya jadi punya hobi ngumpulin uang receh, termasuk kalau traveling. Tapi karena uang receh di banyak negara itu gampang, pas mau pulang, uang receh bisa sampai seplastik. Ujung-ujungnya saya sengaja belanja pakai uang receh semua, dan kasir di sono pada kesel gitu ya. Norak nggak tuh? Terus gimana? Uang kecil susah dapat itu sebenarnya nggak bagus buat ekonomi. Harga jadi pada dibulatkan supaya nggak usah ngasih kembalian. Kalau harga barangnya murah tapi dibulatkan ke atas jadi naik. Misalnya 4.000 jadi 5.000. Tapi kalau harga sudah naik, misalnya 6.000, pedagangnya terpaksa jual 5.000 ketimbang pusing sama kembalian. Ya jadi rugi kan pedagangnya. Ya untung pedagangnya jadi tipis kan. Nah jadi uang kecil itu tetap penting. Bukan cuma saat Lebaran tapi sepanjang tahun supaya ekonomi moncer. Gimana menurut Anda? Warga Pasuruan mempunyai pecahan uang baru sampai 2 miliar. Dapat dari mana ya? India. Di tengah gencarnya masyarakat yang berantusias menukarkan uang baru menjelang Lebaran, kali ini warga Pasuruan menimbun uang pecahan baru hingga 2 miliar. Wah, ini sangat menarik ya. Banyak warganet ataupun netizen yang mengatakan bahwa uang pecahan baru itu didapat dari orang dalam. Tapi pemilik uang tersebut sudah memberikan pernyataan atau klarifikasinya bahwa uang didapat dari orang-orang atau membeli secara online. Dan pemilik uang tersebut mengaku bahwa timbunan uang dilakukannya karena itu adalah usaha musiman dia di saat bulan Ramadan. Dan di sini juga uang tersebut sudah dilakukan pengecekan keasliannya. Nah ini sangat menarik sekali ya. Menurut kalian gimana? Guys, pada ngalamin gak sih tuker duit baru recehan itu susahnya udah kayak nyari jarum dalam jerami. Jarum dalam jerami. Coba bayangin deh, telepon nanya informasi kayak mana, katanya dibuka tanggal sekian tapi harus lewat aplikasi opo kayak Pintar. Nah, dong-dongnya pas hari H yang disampaikan sama CS banknya itu katanya di jam 9 pagi yo toh. Tak pantengin di jam 9 pagi. Tahu nggak? Gua daftar katanya kuotanya udah penuh. Pakai orda orang dalam nih. Ya yang biasa ngurusin saya. Kagak direspon. Kagak kehilangan akal gua mah. Nih. Hasil ngebolang ya. Jadi tiap beli apa, sekarang kan gua biasanya males ya bayar cash. Gua jabanin say. Ke warung beli telur sekilo pakai duit cepean, warung lagi pakai duit cepean beli rokok sebungkus, beli apa lagi nih udah dapat segini nih tuh udah lumayan meskipun lecek-lecek ya. Gue bocah-bocah Lebaran disangoni duit lecek ya wes alhamdulillah timbang ora disangoni. Ojo komplain kok duitnya jelek tante, kok duitnya begini tante. Bocah jaluk bapakmu kan nuker neng bank. Kene ngerasa nih ya budrek kok. Wes, sing penting enek ya, sing penting enek. Jadi buat temen-temen wes ora perlu nuker-nuker nih di jasa penukaran iku. Lah wong admine biaya admine naudzubillah 100.000, ada yang 20.000, ada yang 30.000. Ya kan? Lah eman. Ya kan? 20.000 dikali berapa? Lu tuker aja cetiau. Tuker cetiau. Cepeknya ya tuker 100.000. Jadi berapa itu ongkosnya? Nah 1 juta ada berapa duit? Udahlah diakalin begini aja.
lecek-lecek sing penting ono daripada ora ono. Jadi sing trimo yo aja kakean cocot wis embuh lah. Aku mumet aku berseliweran guys sing tuker duit sampai 4M 2M. Kuwi teko ngendi asale susu. Heran saya. Heran mungkin dia ini kali ya ikut nyetak kalau saya mah apa gitu ya, makanya penuh nggak bisa nggak ada kuota gitu ya, nggak ada kuota. Ya udahlah begini aja. Oke, selamat menyambut hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, dadah. Mau ngingetin buat teman-teman semua yang suka nukerin uang kecil menjelang lebaran, hati-hati. Pastiin nominalnya sama, jangan sampai kita terjerat riba. Menjelang lebaran banyak banget jasa tukar uang baru dan seringkali nominal yang kita terima itu tidak sesuai dengan nominal yang kita berikan. Misalnya kita mau nukerin uang 100 ribuan sama uang kecil 2.000 atau 5 ribuan, terus yang kita terima itu jumlahnya 90 ribu. Jadi yang kita berikan 100 ribu tapi yang kita terima 90 ribu. Nah selisih 10 ribunya itu bisa jadi riba. Beda halnya kalau misalnya kita tukar uang dengan nominal yang sama, namun setelah itu kita memberikan biaya jasa atau sodakoh terhadap orang tersebut. Tapi kalau dari awal itu akadnya memang ada nominal berbeda, ini yang bahaya. Jadi hati-hati yuk, jangan sampai kita terjerat riba menjelang lebaran. Ada teman-teman yang pernah nemuin case tukar uang kayak gini juga? Tulis di komen ya. Untuk selengkapnya, simak penjelasan Buya di sini ya. Nuker duit 100 ribu dengan 90 ribu itu namanya riba. Ini komen menarik ini guys. Heran apa salahnya sih? Yang penting nggak nipu. Hai, oi, bener nggak nipu? Dia nggak salah. Yang salah yang ngasih itu, yang ngasih dia nuker uang itu. Nggak tahu dari banknya atau dari mana. Di mana-mana banyak orang ngeluh susah tuker duit pecahan baru, ya. Di mana-mana. Saya pun sendiri juga susah tuker uang, padahal nggak banyak, cuma butuh 2 juta, 3 juta, wes tok pil, nggak bisa, nggak dapat, padahal juga nasabah, meskipun nasabah kredit, wes sembuh lah. Yang penting uang itu dari bank mana. Pengen tahu semua netizen. Hai Rek, ternyata videoku kemarin tentang kenapa tukar uang baru itu sulit, susah. Ternyata itu di banyak tempat itu sama kayak yang di Malang gitu loh. Nah, terus aku tuh dikirimin sama temanku bahwa ada orang yang beli apa itu uang baru sampai miliar, sampai banyak banget, sampai aduh kayak itu kayak bukan uang baru gitu. Nah itu di daerah Pasuruan. Jadi ternyata ya terjawablah ini ya, terjawab. Tapi aku nggak tahu apakah semua yang jualan uang baru di pinggir jalan itu ngambil di dia atau gimana. Tapi ada salah satu orang yang jualan apa itu uang baru asal kepanjen, bapak-bapak, dia ngambilnya di Pasuruan itu gitu, dan itu udah bertahun-tahun loh. Terjawab lah ya akhirnya yang di pinggir-pinggir jalan itu yang jualan, salah satunya ya kalau untuk di Jawa Timur mungkin ngambilnya di orang tersebut yang di Pasuruan. Jadi itu uangnya emang banyak banget. Aku tuh ada yang ngetek ke aku namanya ya, tapi aku tuh nggak ngeh itu kenapa diborong itu. Aku pikir ya ngeborongnya segimana sih. Waduh ternyata banyak banget, bahkan miliaran loh. Nah pertanyaannya, orang tersebut yang di Pasuruan itu dapatnya dari mana? Nah itu kemarin kan jadi rame juga tuh, sama ada siapa TikToker yang dari Malang, Mas siapa itu, Mas siapa ya, itu kan akhirnya mereka berdua itu rame gitu loh. Ya sebenarnya simple aja, tinggal jawab aja duit itu dapat dari mana, ya kan, gampang gitu sebenarnya. Cuman nggak tahu dia malah kemana-mana lah ngomongnya. Lalu ini memang yang jadi masalah karena orang lain yang tuker itu nggak bisa orang biasa gitu yang mau nuker. Sebenarnya itu gampang ya, kalau takut katanya peredaran uangnya nanti bagaimana. Jadi sebenarnya begini ya, diatur aja satu orang, satu KTP itu dijatah misalkan
4 juta gitu. Aku yakin nggak semua orang akan ngambil 4 juta itu, sesuai aja dengan kebutuhannya. Jadi jangan susah dikasih aplikasi atau apa, web apa, tapi kemudian error, terus uangnya tahu-tahu nggak ada. Jadi kayak di prank gitu loh. Jadi kalau ya itu tadi simple. Ini menjadi ironis ketika orang biasa yang nggak berjualan mau nuker sulit. Tapi di sisi lain ada orang yang bisa nuker segitu banyaknya. Itu uang dari mana? Itu uang seri baru semua. Itu kan jadi pertanyaan dan jadi masalah. Jadi uang baru itu kan sudah memang tradisi. Setiap lebaran itu identik dengan uang baru. Nah, kalau sudah tradisi, pasti orang-orang akan effort untuk dapat uang baru itu. Ya itulah, jangan dipersulit. Sama aja dijatah nggak apa-apa gitu. Tapi ya jangan dipersulit gitu. Gimana menurut kalian kawan, ini viral tumpukan uang baru? Nah tuh sudah masuk Warta Bromo Wildan. Ada warga Pasuruan ulaan uang baru sampai 2 miliar. Sudah dicurigai sama Ketua Komisi 1 DPRD karena warga sulit tukar uang di bank. Coba nih Mas Faisal nih sudah dicurigai sama Komisi 1 ini, DPRD ini, orangnya ini Wildan ini. Coba kalian kalau tahu, komen di kolom komentar. Viral, seorang pria di Pasuruan memiliki uang baru senilai 2 miliar. Diketahui dia adalah bernama Wildan. Menurut keterangannya di media sosial, uang itu didapat secara kulakan dan juga didapatkan secara online. Tapi, menurut pendapat netizen, yang pernah bekerja di bank, uang yang dipacking dalam bal-balan biasanya bersumber dari sumbernya langsung. Dia merasa heran ada uang baru sebanyak itu. Menurut pendapat kalian bagaimana? Silakan tulis di kolom komentar.